Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali lagi ke channel Bedah Coding Sains Komputer. Apa kabar semua pelajar? Semoga semua sehat-sehat saja. Baiklah, hari ini kita membincangkan tentang struktur kawalan ulangan yang melibatkan operator increment dan decrement. Oke, ditambah lagi kelas match dan boolean. Oke, ini dalam tajuk 1.414 halaman 102 dalam buku teks. Jadi sebelum ini sudah saya pernah bincangkan tentang increment dan decrement. Kalau increment nih dia menokok, menambah. Kalau decrement nih dia nih menolak. Oke, kita kenalkan lagi. Kalaupun sebelum ini saya sudah beritahu, tapi untuk video kali ini kita mendetailkan lagi. Oke, tahukah Anda? Lihat buku teks itu, tahukah Anda? Tengok nih. Ya. Semuanya membawa maksud yang sama. Oke, tengok. I sama dengan I tambah 1. Jadi bila kamu jumpa begini, I tambah tolak 1. Oke, lepas tuh ada lagi I plus plus. Oke, tambah-tambah macam ini. Ini semua nilai yang sama. Ini adalah increment, tambah. Jadi kalau decrement sama, dia sini bukan tambah, tolak-tolak pula. Ya, mengurang. Oke, jadi kita lihat kepada ungkapan-ungkapannya. Oke, kita lihat sini. Ini ungkapan, ini makna. I tambah sama dengan 1. Dia sama juga dengan I sama dengan 1 tambah 1. Jadi, kalau kita pergi contoh, macam ini syaratkan, ini, tak payahlah. Tengok ini saya sudah terangkan sebelum ini. Kita lihat sini ya contoh ini. Oke, katakan I mengandungi 9. Oke, katakan I ada 9. Jadi sampai di sini apa maksudnya? I itu 9 kan? Jadi 9 tambah 1. Jadi apa jadi? Jadi 10 lah. Nah, macam tuh. Oke, di sini penambahan ini bukan 1 saja ya, bukan 1. Di sini dia tambah apa? Dia tambah 2. Nampak? I tambah sama dengan 2. Nah, dia sama penulisannya seperti ini. I sama dengan berapa? I tambah 2. Oke, jadi katakanlah. Katakanlah I itu adalah 5. Oke, lepas tu I 5. 5 tambah 2. Berapa? Jadi 7 lah. Oke, paham ya? Oke, seterusnya. Nah, ini. I tambah sama dengan 3. Jadi boleh ditulis seperti ini. I sama dengan I tambah 3. Oke. Katakan I itu mengandungi 2. Nilai 2. Jadi I berapa? 2. 2 tambah 3? 5 lah. Begitu. Oke, itu penambahan. Sekarang kita lihat pada ungkapan susut pula. Penolakan. Nah, I tolak sama dengan 1. Ditulis. Boleh juga ditulis I sama dengan 1 tolak 1. Oke. Katakan I itu 9. Sekarang 9 tolak 1 berapa? 8 lah. Nah, oke, yang ini pula I tolak sama dengan 2. I sama dengan I tolak 2. Nah, katakan I itu mengandung 5. Jadi 5 tolak 2 3 lah. Seperti itu. Oke, seterusnya ini sama. Oke, I sama dengan I tolak 3. Nah, jadi I katakan 2. Oke, sekarang 2 tolak 3. Berapa? Negatif 1 lah. Nah, begitu. Senang kan? Oke. Sekarang kita cerita tentang match random. Match random, apa dia match random nih? Oke, kita kena bincang juga ya, sebab ada di dalam buku teks. Senang saja, relax, sabar. Oke, kita lihat dulu apa dia. Match random ialah sub atau cara Java untuk menjana nomor secara rambang. Nah, secara rambang. Oke. Match random menggunakan waktu sistem sebagai nilai benih untuk memulakan penjanaan nomor rambang. Dia menggunakan apa? Komputer itu sendiri yang bagi nomor, yang bagi input ya.
Nah, kita gunakan match random nih. Lepas tuh, sub atau cara ini digunakan setiap kali diperlukan untuk menjalan suatu nomor rambang antara kosong dan 1. Oke, begini. Tengok ya. Sekiranya nomor rambang diperlukan adalah di antara 1 hingga 10, maka cara penulisannya begini. Gunakan ungkapan ini, nampak nih, integer. Maksudnya integer ini memberitahu bahwa nilai rambang yang kita mau adalah berjenis integer. Oke, lepas tuh tengok arahan dia. Match.random darab 10 tambah 1. Maksudnya nomor itu antara 1 hingga 10. Nah, kamu ingat ya, dia punya ungkapan begini ya. Integer match random ini darab 10. Bermula pada 1, batasannya sampai 10. Nah, begini ya. Oke, kita lihat contoh lain. Oke, katakanlah kamu mau random nomor tuh dari 1 hingga 100. Ya, jadi cara penulisannya dalam coding integer, sebab dia jenis integer. Match random, nah nampak, darab 100. Oke, ini yang maksimum, tambah 1. Tambah 1 ini yang bermula, minimum. Maksudnya 1 hingga 100. Boleh? Oke, baiklah pelajar. Kita teruskan dengan contoh 46. Oke, coding ya. Jadi jangan takut. Ikut SOP, yaitu buat blok dulu. Oke, buat blok dulu. Tengok, kita baca dulu dia punya soalan. Tulis kode atau cara untuk menjana 20 nomor rambang daripada dadu. Bagi dadu ya. Dadu cuma mempunyai 6 kombinasi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini dadu. Ya. Jadi, ini contoh program dia. Kita akan baca ini program. Oke. Tapi sekarang kita blokkan dulu for ini adalah untuk sini. Oke, lepas itu ini if nih adalah untuk ini dibuka, ini ditutup. Jadi di sini dia punya blok. Else ini dibuka, ditutup, maka di sini do ini dia punya blok yang ini while. Oke, yang ini udah oke, selesai, sudah blok. Jadi mari kita bedah program. Oke, ini variable. Oke, ini wajib hafal. Nah, kita jumpa apa kita kena buat rem. Buat dulu rem. Siapa disetirkan adalah I. Oke, lepas itu signal untuk minta pengguna masukkan nilai by keyboard menggunakan keyboard. Saya simbolen. Siapa pembeli obat dia? Flag. Flag nih menerima nilai true, benar. Oke, kita tulislah. Buat dulu. C4. Ya, C4. Bergelung-gelung kita nih. Oke, berapa I? Ini rumah pertama, rumah 2, rumah 3. Ini kita sudah bincangkan di seri yang lepas. Ya. Jadi, di sini saya tidak mau terangkan lagi, saya terus baca saja di program. Ya. Pada pelajar yang belum tahu tentang perangai C4 nih, pergi siri-siri sebelum ini ya. Oke. I diinputkan nilai 1. Maksudnya I ini menerima nilai 1. Tengok, perhatikan rem ya. Lepas diuji, adakah I itu siapa? Dia pergi rumah pertama, kedua, ketiga. Lepas yang umpukan ini berlaku, maka dia pergi rumah yang kedua ya. Oke. I berapa? 1. Adakah 1 lebih kecil daripada 20? Ya, betul. Kalau betul, mana blok C4? Ini blok C4. Ya. Penting blok ya. Jadi perhatikan sini. Apa ini? Sistem out print. Maksudnya siapa? Si output. Gitu. Lepas itu si output. Apa yang di outputkan? Kita jumpa sudah match random. Ini apa maksudnya nih? Kita sudah belajar tadi. Ya, kita sudah belajar. Maksudnya nomor itu bermula dari 1 hingga 6. Kan ini limitasi dia. Ini yang terkecil, ini yang terbesar. Oke? Jadi siapa yang inputkan nomor nih? Si random. Si komputer itu yang bagi nomor. Jadi samalah dengan yang ini. Ya, ini nomor nih dia yang bagi semua. Ya, ini komputer yang bagi. Bukan kita inputkannya.
Dia nih, nah ini saya beritahu, dia nih akan berpusing-pusing ya, berpusing-pusing sampai ke 20. Coba kamu kira ya. Oke, sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dia akan berpusing-pusing sini. Oke, apabila si I ini sudah bergelung-gelung 21. Nah, jadi kita ujilah, adakah 21 lebih kecil daripada 20? Ya, sudah salah. Maka dia akan keluar daripada gulung for ini. Dia kemana? Nah, di sini. Dia akan ke sini. Nah, jadi apabila sini, apa maksudnya nih? Maksudnya ini adalah baris baru. Sebab slash n tiada isi ya, dalam parameternya tidak ada isi. Jadi dia adalah baris baru. Nah, bling-bling di sini. Oke, lepas tuh dia buat apa? Bila sini, dia tulis ini pembuka penutup. Nah, dia tulis garis putus-putus seperti ini. Lepas tuh dia buat apa? Nah, typekan iya. Nah, cari dulu penutupnya sampai sini. Oke, type lah. Nah, tulis type iya untuk terus kan titik, tidak untuk henti. Sampai di sini. Nah, balik lagi si equals nih. Oke, ini siapa? Scanner.next. Oke, equals iya. Oke. Jadi dia minta nih. Dia minta. Kenapa .next? Sebab si iya berapa? Oke, sebab si iya. Nih, nampak nih? New scanner. Maksudnya kita boleh masukkan nilai next. Oke, katakanlah saya masukkan iya. Oke, maka adakah yang kita masukkan iya itu sama juga dengan iya? Kalau sama, maka dia akan buat flag nih. Flag ini menerima nilai true. Jadi true ini masuk ke dalam flag. Flag ini memang true kan? Nah, jadi anggap ini dipadam, ditulis balik. Begitu. Ya, lepas tuh si if nih pasangannya siapa? Si else. Kalau if nih betul, adakah dia buat si if? Tidak. Dia tidak akan buat. Maksudnya dia akan keluar daripada gelung si else. Dia akan keluar daripada gelung nih. So ini if nih bukan gelung ya, dia akan keluar ke sini. Oke, lepas tuh dia uji while nih flag. Flag masa tuh adalah true kan? Dia akan naik. Ulang lagi balik. Apa yang diulang? I menerima nilai 1 balik. Nah, begitu. Oke, lepas itu diuji lagi. Adakah I lebih kecil daripada 20? Nah, maka dia generate lah. 20 kali sampailah I ini menjadi salah, yaitu 21. Sudah salah. Jadi, samalah dengan yang ini. Ya, diulang lagi sebanyak 20 kali. Oke, lepas tuh dia akan turun sini. Dia akan buat ini benda yang sama seperti ini. Dia akan buat balik. Sampailah kamu masukkan sini. Tidak. Sampailah dimasukkan sini. Tidak. Nah, coba kita lihat. Kalau tidak, adakah tidak sama dengan iya? Jadi penyet ini salah kan? Apabila salah, if ini salah. Dia kemana? Dia ke else. Else itu dia buat apa? Flag menerima nilai false. Jadi di dalam flag akan saya tulis sini ya, nilai false, salah. Jadi dia kemana? Dia ke sini. Apabila di sini flag ini false, salah, adakah while yang dibuat? Tidak, sudah ya. Dia terus keluar gelung dan apa yang ada di sini tiada apa-apa. Jadi berakhir sudahlah untuk pembacaan dalam contoh 46. Jadi beginilah keadaannya. Begini output keadaannya, ya. Di mana dapat output nih? Itu random match, ya, disediakan oleh komputer. Cuma kita kena pandai bacalah. Kalau begini ini minimum dan ini adalah maksimum, ya. Jadi antara julat lain ini julat, bukan maksimum minimum. Ini julat ya, julat antara 1 hingga 6. Nah, inilah cara penulisan dalam
match random. Diharap semua positif. Jangan lupa subscribe ini channel. Nah, kita bincang lagi contoh yang paling panjang lagi program dia. Oke, baiklah semua belajar. Sekarang nih kita akan lihat contoh ke-47. Dalam contoh 47 nih, teng dedeng. Wah, ini panjang, ah. Oke, tak apa. Kalau panjang saya kata jangan takut coding. Oke, kita sudah belajar tentang Swiss. Oke, di seri sebelum ini bagaimana sifat dia. Kita sudah belajar tentang for. Sekarang video ini kita belajar tentang do while. Nah, if else ini sudah kita belajar. Jadi sudah cukup ilmunya untuk kita membaca ini coding. Kepada pelajar-pelajar ataupun penonton-penonton lain yang mengikuti channel ini, jangan lupa tonton seri sebelum ini ya, sebelum mengikuti seterusnya ya, apa yang dibincangkan dalam channel ini ya. Kita baca dulu dia punya apa yang dia mau oleh soalannya. Tuliskan kod Java yang menjana 20 nomor dadu secara rambang. Oke. Lepas itu dan pengguna diberi pilihan untuk mengulang proses tersebut. Jadi apabila seperti ini 20 banyaknya. Oke. Bolehkah saya kurangkan? Supaya video kita tidak panjang. Yang penting kamu tahu konsepnya. Oke, saya mau kurangkan. Sorry Bokotex ya, saya kurangkan kau kepada 10 ya. Jadi apabila saya kurangkan 10, maka di sini pun saya kurangkanlah 10 supaya geleng-geleng sampai 10 kali saja. Boleh ya? Mari kita bedah. Siap sedia. Oke, ini seperti biasa. Kamu sudah tahu. Nah, jumlah pengikhtiaran kamu terus buat rem. Oke. Tapi sebelum itu tengok dulu. Blok ini mesti betul ya. Hati-hati dengan blok. Switch ini dibuka. Ini mesti ditutup. Ini. Oke, lepas tuh for ini dibuka dan ini penutup dia. Lepas tuh mana lagi yang ada blok? Ini kan? Oke, ini dibuka, ini adalah ditutup. Ini ya. Nah, jadi ini. Else ini dibuka dan ini ditutup. Ini. Jadi ini do ini dibuka dan ini ditutup. Nah, oke, sudah ada blok, baru lagi kita pergi atas. Oke. Di atas kita nampak I. I berapa? Enggak ada nilai. Oke. Lepas itu kita ada siapa lagi? Kita ada si di si no. Oke. Lepas itu nah. Kita ada counter 1, counter 2, counter 3 sampai 6 semuanya ada semuanya apa? Kosong. Jadi kita daftarkan dulu. Macam ini. Saya tulis C saja boleh kah? Nanti kalau kamu tulis nama penuh lah. Saya tulis C1, C2. C1 berapa? Kosong. C2 berapa? Kosong. C3 berapa? Kosong. C4 kosong. C5 kosong. C6 kosong. Jangan tanya lagi kenapa dapat C1, C2, C3. Ini juga counter 1, counter 2. Cuma saya singkatkan supaya senang ditulis. Nah, kalau kamu rajin, nah kamu buatlah yang nama penuh seperti ini. Nah, tapi saya suka yang singkat-singkat ya. Oke, seterusnya. Nah, bila lihat scan, nah ini apa nih? Ini memberi signal bahwa ada input daripada keyboard. Oke. Namun kalau yang random nih, keyboardnya itu di dalam ada input tetapi dalam sistem, ya. Tidak ada pengguna sebab random kan? Match random disediakan oleh komputer. Nah, seterusnya. Ada blok, ada boolean plug. Nah, kita tulis plug. Plug menerima nilai true, maka kita tulis true. Oke, lepas itu nah, do, buat dulu. Oke, sekarang I berapa? Kita sudah kurangkan ya. Oke, I 1. Jadi kita tulis 1. Diuji.
Adakah 1 lebih kecil daripada 10? Iya, betul. Kalau betul, nah match random. Match random, nah nampak nih, kita sudah belajar kan? Julatnya berapa? 1 hingga 6. Oke, match random. Oke, katakanlah dia lempar-lempar dadu itu, komputer bagi nomor 2. Nah, oke, nomor 2 ini dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam di sino. Jadi di sino menerima nomor 2. Nah, macam tu ya. Oke, saya teruskan. Lepas nih, dia apa? Dia minta output, kan? Dia minta output. Jadi buatlah output. Dia buat output. Apa yang di-outputkan? Apa yang berada dalam di sino. Nampak nih, di sini ada plus. Oke, maka 2 lah. Nah, ini apa ini? Tiada apa di dalam tuh. Buka dan tutup kata saja. Ruang kosong di sini. Tadi tak payah saya tulis. Oke, kamu tahu lah ruang kosongnya. Nah, si switch. Di sini berapa? 2. 2 kan? Nah, tengok. Nah, 2. Saya tulis 2. Switch nih saya sudah bincangkan di channel sebelum ini ya, di video sebelum ini. Kepada yang tidak tahu sifat bagaimana perilaku si switch nih, pergi tengok sana dulu ya. Oke, lepas tuh 2. Dia cari case 2. Mana case 2 ini kan? Nah, ini kan? Nah, apabila dia cari case 2, apa di dalam case 2 nih? Dia mau counter 2. Nah, ini counter 2. Si 2 saya tulis tambah 1. Ini increment. Oke, tambah 1. Maka yang kosong sudah jadi 1. Oke. Lepas itu break ya. Break ini maksudnya dia akan keluar, menyuruh program nih keluar daripada gulung si switch ini. Nah, dia keluar. Lepas itu dia kemana? Adakah dia turun? Tidak. Dia mesti 4 nih. Ya, dia akan ke gulung 4. Sebab 4 ini masih betul, belum salah. Jadi dia naik. Apabila dia naik kemana? Ke rumah yang ketiga ini. I plus. Maka pada masa itu I sudah jadi 2. Oke, diuji lagi. Adakah 2 lebih kecil daripada 10? Ya, betul. Kalau betul, lempar dadu lagi. Katakanlah dilempar oleh komputer bagi nilai 4. Nah, oke. Lepas itu diminta output. Oke, itu 4, maka masuk dalam sini kan, jadi ini jadi 4. Lepas itu dia minta output. Cetak 4. Nah, lepas itu dia kemana? Dia cari lagi case 4. Mana case 4? Ini. Jadi counter 4 ini plus. Naik ke dadu. Pada masa I sudah jadi 3. Oke, ulang lagi, lempar lagi 8. Boleh kah? Tidak boleh, sebab julatnya 1 hingga 6 ja. Nah, jangan 8. Tulis 1. Nah, oke. Lepas itu 1 masih dalam julat ini kan? Nah, boleh. Oke, lepas itu dia buat apa? Dimasukkan 1 tadi ke dalam di sino. Maka di sino menerima nilai baru 1. Lepas itu disuruh cetak. Nah, keluar 1. Lepas itu cari case 1. Ya, di sini berapa? 1. Case 1 ini. Maksudnya counter 1 akan menentukan jadi 1. Nah, begitu. Lepas itu dia break, keluar. Dia naik lagi. I sudah jadi 4. Dia uji. Adakah 4 lebih kecil daripada 10? Iya, masih betul. Lempar lagi dadu. Katakan saya nomor 5. Maka apa dia buat? Nomor 5 ini akan masuk ke dalam di sini. Maka di sini menerima nilai baru 5. Lepas itu disuruh cetak. Nah, 5 lah. Oke, lepas itu dia cari case 5. Oke, mana? Ini kan? Nah, jadi count 5 sudah menjadi 1. Oke, lepas itu dia keluar. Dia naik lagi. I sudah jadi 5. Adakah 5 lebih kecil daripada 10? Ya, jadi dilempar lagi.
Katakan saya simpan 2. Nah, jadi itu hasil random itu masuk ke dalam Disino. Disino menerima nilai 2. Oke, lepas itu dia kemana? Dia ke print. Oke, ke print lagi. Dia cetak 2. Lepas itu dia cari case 2 yang ini. Mana case 2? Nah, counter 2 ini, counter 2. Oke, tambah 1. Oke, plus-plusnya diskriman. Jadi yang 1 sudah jadi 2. Lepas itu dia naik lagi. Dia naik pada masa itu I tambah 1 lagi 6. Oke. teruskan. Oke, 6. Adakah 6 lebih kecil daripada 10? Ya, masih betul. Nah, dia lempar lagi dadu. Katakan saya simpan 3. Nomor 3. Nomor 3 itu akan masuk ke dalam Disino. Maka Disino menerima nomor 3. Lepas itu disuruh cetak. Cetak, maka saya tulis cetak. Nampak? Kenapa terus saja nih? Tidak turun-turun. Sebab tidak ada selesaian di sini. Itu kamu kena perhatikannya. Ya terus saja. Oke, lepas itu sekarang nih dalam Disino ada switch nih. Disino berapa? 3. Mana case 3? Nah, counter 3. Counter 3 tambah 1. Mana counter 3 yang masih kosong nih kan? Tambah 1. Lepas itu dia break. Keluar lagi. Maksudnya sekarang nih jumpa lagi rumah ketiga ini. I++ nih. Maksudnya I sudah jadi 7. Oke. Masih betul kan? 7 lebih kecil daripada 10. Iya, masih betul. Maka dilempar lagi dadu. Katakan saya masukkan nomor 4. Oke, nomor 4. Jadi nomor 4 itu yang hasil random, match random nih masuk ke dalam Disino. Maka Disino menerima nilai 4. Oke, lepas itu disuruh cetak itu Disino. Jadi 4 lah di sini. Lepas itu di sini ada switch 4. Ada. Nah, Disino. Perhatikan, jadi mana case 4 ini? Apa dia mau? Counter 4 tambah 1. Mana counter 4? Ini. Tambah 1. Tambah 1 jadi 2 lah. Oke. Lepas itu dia keluar. Dia naik lagi ke I++. Maksudnya I sudah jadi 8. Jadi 8. Adakah lebih kecil daripada 10? Ya, masih betul. Maka dilempar lagi dadu. Jadi katakanlah saya masukkan 2. Oke, 2 itu akan dimasukkan ke dalam Disino. Maka Disino menerima nilai 2. Lepas itu disuruh cetak, maka dicetaklah di sini di output 2. Sampai di sini switch Disino. Disino berapa? 2. Dia cari case 2 yang ini. Maksudnya counter 2 tambah 1. Mana counter 2 ini? Nah, tambah 1 jadi 3 sudah. Lepas itu dia naik lagi. Berapa sudah? Dia naik 8 kan? Nah, jadi ditambah 1 sudah 9. Ini ya nilai A ya. Ini ya nilai A ini. Oke, lepas itu 9. Lepas itu adakah 9 lebih kecil daripada sama dengan 10? Ini sama dengan ya. Kotor sudah. Pusing-pusing kan? Oke, ini 10. Jadi adakah I lebih 9 kan? Nilai akhir lebih kecil daripada 10. Iya, masih betul. Nah, lempar lagi dadu. Katakan saya lempar 1. Dapat nomor 1. Nomor 1 itu masuk ke dalam Disino. Maka Disino menerima nilai terbaru ialah 1. Oke. Lepas itu disuruh apa? Disuruh cetak. Maka 1. Nah, lepas itu sampai di sini. Disino switch case 1. Nah, Disino 1 ya. Ini. Ini. Maksudnya di counter 1 tambah 1. Mana counter 1? Si 1 ini. Sudah jadi 2. Lepas itu break, keluar lagi, naik lagi, maka I sudah jadi 10. Nah, perhatikan ini serius. Oke, sekarang I sudah 10 nih. Adakah 10 lebih kecil daripada 10? Ya. Ini 10. Oke, maksudnya termasuk 10. Maka benda nih, for ini masih lagi betul. Ya, oke, apabila masih betul, dibuat apa? Lempar lagi dadu. Oke, kita lempar 3. Dapat nomor 3. Nomor 3 ini hasil random nih masuk ke dalam Disino. Maka Disino menerima nilai baru yang sebelumnya 1 jadi 3. Lepas itu dia akan
cetak, maka dicetaklah 3 di sini. Lepas tuh ada case, ada switch ya. Oke, switch nih berapa? Di sini yang terakhir 3. Nah, dia cari case yang ketiga, yang ini. Case yang ketiga. Maka counter 3 tambah 1. Mana counter 3 sini? Tambah 1. Jadi 2 lah. Oke, lepas tuh dia break. Apabila dia break, dia naik lagi balik. I sudah jadi 11. Jadi uji. Adakah 11 lebih kecil daripada 10? Ini sudah salah. Nah, apabila sudah salah, dia akan keluar daripada gelung for ini, ya. For ini dia terus kemana? Dia datang ke sini. Maka apabila di sini apa yang dia buat? Oke, jadi disuruh cetak ya. Apa yang disuruh cetak? Apa yang disuruh cetak? Yang disuruh cetak. Nah, ini apa ini? Slash n. Oke, baris baru. Tadi kita punya output dia terus saja kan? Nah, diminta suruh baris baru. Maksudnya baris baru di sinilah. Dia bling-bling di sini. Disuruh cetak apa? Nah, nampak nih. Penutup. Jadi ada bintang. Apa lagi? This nomor 1 sama dengan ini. Perhatikan. Ini penutup dia. Ini nampak, ini pembuka, ini penutup dia kan. Jadi si counter 1. Nah, berapa counter 1? Ini kan si 1 ya. Saya sudah ringkaskan tadi. Berapa? 2 kan. Jadi apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Perhatikan betul-betul. Ini nomor nih, tidak kisahlah depan kah belakang kah. Kalau ada plus nih merujuk ke dalam rem. Siapa remnya? Nah, ini ya, ini remnya. Jadi di 612 ini apa? Peratus kan? Nah, begini. Oke, ini sudah. Ini apa? Diulang. Bintang this nomor 2 sama dengan counter 2 berapa? 3 peratus. Oke. Seterusnya this nomor 3 sama dengan berapa counter 3? 2 peratus. Oke. Seterusnya this nomor 4 sama dengan counter 4. Counter 4 berapa? 2 peratus. Oke, seterusnya counter 5. This bukan nomor 5 sama dengan counter 5 berapa? 1 peratus. Oke, lepas itu mana sudah ini? This nomor 6 sama dengan berapa? Counter 6 0 peratus. Oke, lepas itu habis. Lepas itu apa lagi nih? Dia buat ini ya. Dia buat ini. Nah, ini. Oke. Sudah ini kan? Lepas itu apa lagi? System out. Suruh type lagi. Oke. Pembuka, penutup. Jadi dalam output nih kita kena tulis lagi type ya untuk teruskan tidak untuk henti titik bertindih. Oke, ini output kita dari sini. Nah, jadi apa sudah ini? Harap paham lah ya. Oke, seterusnya ini ya, perhatikan ini ya. Perhatikan if scan next nih. Ini
kita sudah belajar sebelum ini. Iya. Adakah kamu mau teruskan nih? Kalau kamu mau teruskan, kau simpan lah sini iya, kau pilihlah iya. Maksudnya dia akan menjadi true. Nah di sini masih true, dia ulang lagi balik. Mau ulang ke kita balik. Nah janganlah kan, kamu ulanglah sendiri, kamu simpan. Untuk video ini saya hentikan. Saya hentikan. Saya akan masukkan tidak. Oke, saya akan masukkan tidak. Jadi apabila tidak, saya tulis sini tidak. Input saya tidak. Adakah dia sama dengannya? Tidak sama. Maksudnya ini salah. Apabila salah dia akan ke else. Maka flag ini dimasukkan nilai false. Jadi bila false di sini false lah. Oke. Nah, apabila false dia tidak akan ulang lagi. Dia akan keluar. Input dadu yang inilah ya. Sama tidak akan sama sebab dia sampai 20, saya sampai 10. Lepas tu ini suka saja kita masukkan nomor ni kan. Yang pentingnya kamu tahu macam mana mau baca program panjang nih. Oke, dan inilah sebenarnya output yang dihasilkannya di sini. Nah, ini setekat ya, outputnya kurang ya. Ya, sorry lah pakai teks. Nah, kalau ikut yang output ini dia mesti begini. Dan di sini ada perkataan tidak diteruskan. Jadi nanti kamu di rumah jangan kena uji juga, jangan terus tidak ya, uji juga iya. Nah, maksudnya kamu ulang kaji lah sampai gelung ini 20 kali match random, kamu ulang balik lah ya. Cuma saya ringkaskan di sini sebab ya saya ada limit video lah, nanti kepanjangan. Tertidur kamu nanti menonton saya punya video. Oke, untuk contoh 48 nih rasanya kamu boleh buat sudah ya, saya yakin sebab switch ini pun kamu sudah tahu, sama juga plug pun sudah tahu. Ini semua nih sudah tahu, mudah sudah ya. Jadi nanti minta tolong dengan cikgu kamu lah ya untuk teruskan perjalanan program ini. Namun apabila semua pelajar telah mengikuti siri saya nih, saya yakin kamu boleh baca program ini ya. Dan rasanya untuk video ini kita akhiri. Kita sudah belajar tentang increment dan discrement, rupa bentuk dia. Kita sudah belajar tentang match random, macam mana perlakuan dia. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum dan bye bye.